Tadi staf mengatakan surat sudah kami input Pak tanggal 15 tapi ada di sistem. Tapi Pak Prabianto tidak menerima itu. Komisionernya tidak menerima itu, kan aneh. Kami khawatir ya, ini terjadi suatu kebohongan besar atau pembohongan besar yang terjadi pada laporan dari penelitian ini sudah kami putuskan untuk kami publikasi secara internasional dengan format buku, bukan dengan format jurnal. Sebab kalau dengan format jurnal, maka yang membaca hanya kalangan ilmiah saja. Kalau dengan format buku, maka rakyat seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh dunia bisa membaca, bisa mengakses. Kenapa kami lakukan itu? Supaya tidak terjadi lagi presiden buruk seperti ini. Jadi kalau memang ijazahmu tuh hanya SMA, ya, pakailah baju SMA dan bangga seperti ini, ya. Nah, ini Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana, ya. Karena, nah ini. Itu termasuk yang di depan saya ini ada 20 nih. Apakah semuanya mau dijadikan tersangka? Apakah semuanya mau dilaporkan, mau dipanggil polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah seperti tadi sampaikan oleh Pak Al-Katiri ya, kami bersama-sama ya RRT ya, Rismon, Roy, Tifa, Pak Al-Katiri, Pak Ismar dan juga teman-teman dari media juga ya, Pak Michael dan juga Pak Rustam. Akhirnya diterima di Komnas HAM di Latuhar hari ini pada sekitar pukul 11 siang lebih ya, setelah kami menunggu lama ya. Karena apa? Karena ternyata ada sesuatu yang tidak beres pada bagian administrasi di Komnas HAM. Saya ingin mengulangi lagi tadi apa yang disampaikan ya. Jadi kami diterima, ya ini syukurlah ya. Yang menerima kami itu bukan orang main-main. Ya, komisioner bagian pengaduan dan namanya bagus banget. Namanya singkatan dari nama Pak Prabowo Subianto. Namanya Pak Prabianto, ya, Prabianto Mukti Wibowo, ya, itu bagus namanya. Jadi dengan nama itu, moga-moga Pak Prabowo juga menaruh perhatian, ya. Dan saya juga ingin memberikan satu fakta yang menarik, ya. Jadi Pak Al-Katiri, dulu ketika kita sama-sama ke Komnas HAM, teman-teman boleh googling, ya, itu ada statement Komnas HAM menolak laporan kami di YouTube. Lihat, siapa yang tampil pada saat itu? Yang tampil namanya Profesor P. Iya. Jadi Profesor P itu saya nggak tahu apakah dia ngaku-ngaku ataukah ada orang yang bodoh yang nggak tahu kalau Profesor P itu tapi itu banyak. Saya catat ada 7 kanal YouTube yang memuat seolah-olah Profesor P itu mengaku sebagai orang Komnas HAM. Dan ini tolak harusnya masuk penjara gitu. Dia omong begitu. Yaitu kanal-kanal termul-termul bagian dari Ceboker Nusantara, ya, YouTuber Ceboker Nusantara itu. Jadi ini menurut saya ini sudah satu skenario Pak Al-Katiri. Ini bukan suatu ketidaksengajaan. Tadi staf mengatakan surat sudah kami input Pak tanggal 15 tapi ada di sistem. Tapi Pak Prabianto tidak menerima itu. Komisionernya tidak menerima itu, kan aneh. Nah jadi tadi semoga saja. Kemudian diumumkan di Barreskrim. Ya. Padahal diumumkan di Barreskrim bahwa Komnas HAM ada. Kami khawatir ya, ini terjadi suatu kebohongan besar atau pembohongan besar yang terjadi pada saat gelar perkara khusus. Ada nama Komnas HAM disebut, ada Ombudsman disebut, ada Kompolnas disebut. Padahal kenyataannya Ombudsman dan Kompolnas, teman-teman ketika kita ke sana, saya ke Ombudsman waktu itu juga menyatakan tidak tahu menahu tentang keputusan gelar perkara khusus itu. Ombudsman datang. Tapi Ombudsman datang, tapi tidak tahu menahu soal keputusannya. Tidak ikut memutuskan. Jadi ini moga-moga Bapak Presiden Indonesia yang kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ya, lihatlah para lembaga-lembaga negara ini. Rupanya ada satu kekuatan besar yang saya harus mengatakan ini kesengajaan untuk kemudian tidak membuat mereka bisa aktif. Tapi dengan dibantu oleh teman-teman media semuanya, teman-teman YouTuber dan juga media mainstream, ya kita berharap suara kita lantang berteriak bahwa kami sudah diterima oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM tadi salah satu komisionernya menyatakan tidak tahu menahu dan insya Allah akan bersikap meskipun sikapnya diragukan oleh salah seorang kawan kami, Mas Rustam, ya gitu. Mas Rustam nggak percaya dan kita buktikan nanti Mas Rustam, ketidakpercayaan Mas Rustam terhadap Komnas HAM itu terbukti apa enggak. Tapi sekali lagi kita doakan moga-moga lembaga-lembaga negara ini yang dibentuk dengan undang-undang, ya, karena ini ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 itu harus jalan dengan baik karena ini sesuai dengan keputusan Presiden yang waktu itu dikeluarkan pada Kepres 50 tahun 93. Ya, moga-moga ini jalan dan
Kita doakan kriminalisasi tidak akan terjadi di Indonesia, dan sekali lagi kami tetap akan terus melakukan upaya ini sampai ke level internasional yang nanti akan disampaikan detailnya juga oleh Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak respon dulu atau Dr. Tifa dulu? Ya, Pak respon dulu. Biar istirahat. Oke. Menengah. Oh, menengah. Ini. Udah? Oke, tadi kita sudah melaporkan, meskipun kami tidak bisa mempresentasikan ya, jadi karena tidak ada fasilitas meja segala macam. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dengan seluruh komisioner supaya kami desak untuk diadakan RDP ya, rapat dengan pendapat di DPR terkait ini, dan juga para komisioner ini bisa melapor ke Presiden Prabowo Subianto ya. Masa Joko Widodo yang berijazah palsu kami yang mau dipenjara ya kan? Padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara, inginnya mengaku minta maaf kepada rakyat. Ya, sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu, Joko Widodo. Kenapa kau pakai parcok lembaga-lembaga hukum di bawah kakimu, sebagai keset kakimu, seolah-olah mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat, seolah-olah mereka itu milikmu. Joko Widodo, ya. Lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji skripsimu tidak ada. Berarti Anda tidak pernah ujian skripsi. Itu satu. Nggak mungkin ada ijazahmu. Yang kedua, transkrip nilaimu itu tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan, dan stempel. Berarti apa? Berarti Anda drop out. Gitu loh. Berarti Anda tidak punya ijazah. Ijazah Anda buatan pramuka. Sudah mengaku sajalah. Saya terus terang begini karena apa? Ini sudah fakta yang harus diketahui oleh rakyat. Ya, Pak Prabowo Subianto apa mau membuat kami penjara sementara yang ijazah palsu ketawa-ketawa di Solo sana? Ya, Bapak boleh berteman dengan Joko Widodo, tetapi hukum adalah hukum. Supaya ke depan tidak ada lagi calon presiden yang secara nekat menggunakan ijazah palsunya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin 280 juta rakyat. Ya, sebenarnya Joko Widodo itu pelanggar HAM berat. Kenapa? Hak asasi kita sebagai pemilih presiden, ya, ternyata kita ditipu sehina-hinanya, direndahkan kita serendah-rendahnya. Oleh siapa? Oleh Joko Widodo. Ya, transkrip nilai kosong, ijazah bodong. Ijazah skripsi tak pernah diuji berarti ijazah bodong. Mengaku sajalah Joko Widodo. Ya, agar tidak gaduh republik ini. Ya, jangan Anda anggap republik ini milik Anda. Ya. Kami tidak tahu Anda saat itu, kecuali diangkat dari gorong-gorong oleh PDIP. Oke, makasih ya. Singkat padat. Oke. Oh, ke tengah Pak. Balik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya, saya akan lengkapi apa yang tadi terjadi di ruangan, di mana mungkin sebagian besar dari teman-teman media belum hadir tadi ya. Jadi penekanannya adalah, pertama adalah kenapa kami mesti ke Komnas HAM? Karena kami sudah bersurat sebanyak 3 kali dan tidak ada respon. Ini adalah sebuah public scrutiny, artinya kita berhak untuk melakukan komplain, aduan kepada komisi-komisi yang dibayar oleh uang pajak, oleh uang rakyat. Karena mereka ternyata tidak bekerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat. Kami para tokoh diperlakukan seperti ini. Bagaimana dengan rakyat yang biasa, yang mengadu karena ada sebuah kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kami juga ingin melakukan konfirmasi kepada Komnas HAM. Karena menurut yang kami tahu ya dari acara gelar perkara khusus, bahwa Komnas HAM adalah salah satu dari lembaga yang diundang untuk hadir pada gelar perkara khusus, di mana kami berempat ya itu hadir sebagai saksi ahli dan kuasa hukum. Jadi kami tahu persis bahwa di dalam ruangan gelar perkara khusus itu ada Komnas HAM, dan kemudian ketika terbit surat penghentian penyidikan,
oleh Bareskrim, berarti Komnas HAM juga turut terlibat. Ini yang sangat kami sayangkan. Karena 3 komisi yang sudah kami datangi, ya selain Komnas HAM, beberapa hari yang lalu kami sudah mendatangi Ombudsman dan kami sudah mendatangi Kompolnas, yang notabene adalah 3 lembaga yang dibayar oleh uang pajak rakyat, dan mereka seharusnya memiliki tupoksi untuk melindungi rakyat, kepentingan rakyat, dan mengawasi lembaga-lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Tetapi yang terjadi adalah bahwa seakan-akan lembaga-lembaga ini justru dikooptasi, diminta untuk berkomplot bersama dengan Joko Widodo. Ini yang sangat kami sayangkan. Sedangkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, RRT, Roy Rismontiva, sudah melakukan sebuah justifikasi berdasarkan scientific base bahwa ijazah memang tidak ada. Ijazah asli memang tidak ada, dan kalaupun ada, ijazah asli yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah ijazah yang tidak otentik, ya. Dan ini laporan dari penelitian ini sudah kami putuskan untuk kami publikasi secara internasional dengan format buku, bukan dengan format jurnal. Sebab kalau dengan format jurnal, maka yang membaca hanya kalangan ilmiah saja. Kalau dengan format buku, maka rakyat seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh dunia bisa membaca, bisa mengakses. Kenapa kami lakukan itu? Supaya tidak terjadi lagi presiden buruk seperti ini, di mana ada pejabat publik yang menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya. Ini yang kami tekankan lagi tadi kepada Komnas HAM. Karena Komnas HAM itu harus membela kepentingan. Karena apabila ada seseorang yang menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya, itu sudah pelanggaran HAM berat selain sebuah tindak pidana. Itu yang tadi kami tekankan. Dan yang berikutnya lagi adalah komisi-komisi yang ada di pemerintah ini, supaya rakyat semua juga tahu, selain dibiayai, didanai gaji-gaji mereka dan fasilitas yang mereka terima dengan uang pajak rakyat, mereka itu punya akses langsung kepada presiden. Karena mereka dipilih langsung, mereka dibawa langsung oleh presiden. Jadi kami harapkan adalah seperti yang tadi kami tekankan juga, bahwa komisioner ini yang digaji oleh kita punya akses langsung kepada presiden, sehingga diharapkan bahwa mereka nanti akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak sebagai presiden seperti rezim sebelumnya yang suka sekali melakukan kriminalisasi kepada para tokoh, kepada para aktivis, kepada orang-orang yang berani untuk bersikap, berani untuk bicara. Dan kami ini sama dengan Pak Bambang Tri dan Gus Nur juga selain menjadi korban kriminalisasi, kami ini adalah whistleblower, ya, pembuka kebenaran yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh dipidanakan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disusul kepada Pak Michael Sinaga, ya, sebagai salah satu terlapor dari pihak jurnalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di tengah aja kan. Oke. Masuk TV. TV masuk TV. TV masuk TV. TV masuk TV ini sebenarnya jeruk makan jeruk ini. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih kawan-kawan semua dan masyarakat yang menonton. Sebetulnya dari awalnya tidak ada keterlibatan saya di sini, ya. Artinya pada awalnya Polda Metro Jaya mentersangkakan kawan-kawan melaporkan, membuat jadi terlapor, yaitu para peneliti-peneliti di sebelah saya ini. Tetapi semakin kesini saya rasa kepolisian semakin ngawur, karena akhir-akhir ini ditambah jumlah terlapor tersebut, bukan tersangka, jangan diinin ya. Terlapor. Jumlah terlapor tersebut bertambah 4 orang, yaitu semuanya adalah jurnalis. Kenapa kepolisian semakin ngawur di bawah Kapolda yang lama atau di bawah Pak Listio Sigit ini? Saya juga bingung. Ada apa dengan rezim Pak Prabowo Subianto? Apakah kepolisian ini sudah di luar kontrol beliau? Apakah sudah main sendiri sehingga jurnalis yang seharusnya dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 juga siapapun yang membuat tayangan mengenai ijazah palsu, termasuk yang di depan saya ini ada 20 nih. Apakah semuanya mau dijadikan tersangka? Apakah semuanya mau dilaporkan, mau dipanggil polisi? Nah, menurut saya semua ini harus diselesaikan dengan mekanisme yang ada di Dewan Pers.
bukan dengan cara yang dilakukan kepolisian sekarang. Polda Metro Jaya katanya memanggil seorang ahli dari Dewan Pers yang sampai sekarang masih tidak diketahui namanya, mungkin malu menunjukkan wajahnya di depan umum karena yang dilakukan itu salah. Bahwa bukan begitu caranya, tetapi membuat proses mediasi. Seharusnya apabila pemberitaan saya tidak berkenan di mata seorang Pak Joko Widodo, seharusnya dia mengajukan mediasi ke Dewan Pers dan saya dipertemukan di meja Dewan Pers bersama Pak Joko Widodo. Hal itu sudah dilakukan Sentana sejak 1982. Sudah berpuluh-puluh kali kita memberitakan sesuatu, misalnya tanah bermasalah, gedung bermasalah, kebijakan bermasalah, program pemerintah bermasalah, dan dipanggil ke Dewan Pers meluruskan dan akan diberi hak jawab. Pak Joko Widodo akan saya berikan hak jawab seluas-luasnya, selebar-lebarnya apabila itu yang dilakukan dan beliau mengetahui hukum, mengetahui prosedur yang seharusnya. Saya juga kecewa kepada Pak Joko Widodo dan kepada para pengacaranya. Mereka tidak mengetahui proses hukum, prosedur yang ada untuk mematuhi undang-undang pers. Dan janganlah lagi menyebut-nyebut MOU Polri dengan Dewan Pers, karena MOU itu tidak ada artinya dibandingkan undang-undang. Apakah undang-undang mau kita injak-injak hanya demi sebuah MOU yang dibuat, ya mungkin ngetiknya cuma 1 hari, ditandatangan oleh 1-2 orang. Apa itu mau melewati undang-undang yang dibuat oleh puluhan anggota DPR berbulan-bulan dengan capek, dengan ahli, dengan keahlian yang besar gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus jelas, di luar dari orang-orang yang tidak mau mendengar, ya mungkin yang termul-termul tidak mau mendengar, tidak apa-apa. Tapi saya bicara pada masyarakat, apa ini yang benar menurut kalian? Apa ini yang harus kita ikuti terus? Dan apakah ini yang harus dicatat dalam sejarah Indonesia? Pembungkaman pers ini sudah terjadi sejak Orde Baru. Apakah Joko Widodo dan Prabowo Subianto itu pengikut Orde Baru juga? Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, karena saya sangat prihatin bahwa terlapor yang baru, saksi-saksi yang baru, hampir semuanya dari kalangan jurnalistik, hampir semuanya dari kalangan pers. Jangan kita sebut dia punya kartu atau tidak, punya ini atau tidak. Pers itu adalah sebuah kegiatan jurnalistik, mencari informasi, mengumpulkan fakta. Kalau kita mengumpulkan fakta bisa dipidana, berarti kita akan hidup dalam kebohongan selamanya. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga negara ini bisa membaik ke depannya. Tolong pegangin. Tadi ada beberapa teman-teman yang minta untuk ada adegan ulangan sedikit ya. Jadi akan saya ulangi ya gitu. Jadi kata kuncinya cuma satu, kejujuran dan kenegarawanan. Ya, untuk menjadi presiden Indonesia itu tidak harus sarjana. Jadi kalau memang ijazahmu tuh hanya SMA, ya, pakailah baju SMA dan bangga seperti ini, ya. Nah, ini Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana, ya. Karena, nah ini, ya, dengan begini aja bangga kok, ya kan? Ojo sampai ijazahmu Sri Mulat, ya gitu. Artinya ojo, jangan sampai ijazahnya itu cecandaan, ya. Satu presiden kita sudah ada dulu, mantan presiden yang keempat, ya, kelima maaf, yang menunjukkan beliau pernah di Unpad, tapi kemudian tidak selesai, tapi jujur, ya. Pakai aja ijazah SMA-nya. Nah, ini ada yang nggak punya ijazah perguruan tinggi, tapi mau ngaku-ngaku. Ya, jadi ini sindiran terhadap orang yang sebenarnya bukan sarjana. Ya, ojo sampai ijazahmu Sri Mulatan. Ya. Ojo senggol iki sensitif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ada Pak Rustam? Sedikit Bang Rustam. Tambahan ya. Ya, administrasi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya nih yang terakhir nih ngomong nih, saya selalu dapat terakhir mulu ya kan. Jadi sedikit bicara soal ijazah ini,
Menurut saya ini kan hal yang gampang aja buat Jokowi. Pak Jokowi, ini rakyat semua udah tahu kasus ini. Ini masalah gampang. Cuma nunjukin ijazahnya aja. Jadi Pak Jokowi nggak perlu tuh kasih tahu harus sewa-sewa pengacara mahal, harus bayar-bayar partai coklat gitu loh. Mendingan duitnya kasih anak yatim piatu. Rakyat udah tahu ini sebenarnya masalah gampang. Pak Jokowi tunjukin ijazahnya, selesai. Nggak selesai, orang ijazahnya nggak punya dia. Pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya dia nggak punya ijazah, yang mau ditunjukkan apa? Jadi saya ini korlap ketika ke UGM dan ke Solo. Kebetulan tempat saya ada senior saya nih yang menunjuk saya sebagai korlap. Nah, dalam perjalanan itu saya mau bercerita sedikit. Kami memang terlambat kan. Datang sekitar jam 10 atau jam 11. Padahal jadwal itu jam 8 pagi, Nah, karena ada hambatan itu ternyata saya turun ke tol, terjadi kecelakaan, mobil melintang bawa besi sehingga macet hampir 5 sampai 4 jam. Nah, di situ saya turun, saya urai kemacetan. Alhamdulillah nggak lama jalan. Nah, ketika saat itu sampai sekitar jam 10, artinya kami terlambat, dan bersyukur alhamdulillah di situ ada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa yang awalnya kami tidak kenal sama sekali. Dan kami sangat berterima kasih kepada mereka. Mereka mau melibatkan dirinya sebagai peneliti untuk membongkar kebohongan, kebusukan yang dilakukan Jokowi selama ini gitu loh. Nah, seharusnya mereka ini jangan dikriminalisasi dong, jangan dilaporkan. Jokowi harusnya dengan kuasa hukum berpikir jernih. Kuasa hukum ini kan berani karena kalian itu berada bersama kekuasaan Jokowi. Sekarang saya balik, kalian berani nggak seperti kami melawan Jokowi gitu loh. Nah, artinya berpikir sehatlah para kuasa hukum Jokowi. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Solo dan Jogja itu, ada senior kami mengutarakan di dalam mobil bahwa kami lebih bagus atau tidak diperbolehkan jalan untuk ke Solo dan ke UGM. Partai Coklat katanya menawarkan 350 juta supaya kami tidak berjalan ke sana. Siapa yang nawarin? Partai Coklat. Siapa? Kemarin itu adalah. Nah, dia bikin prokes juga, dia bilang seperti itu. Artinya apa? Semua ini udah diatur gitu loh oleh pendukung-pendukung Jokowi gitu loh. 350 juta itu kan bukan duit sedikit. Kalau kita mata duitan pasti kita nggak jalan. Tapi untuk membongkar semuanya, alhamdulillah kita tekadkan diri kita jalan bergerak ke sana. Dan dari situ saya berpikir, oh berarti ini Jokowi ini bukan main sendiri nih. Mereka gerakan institusi-institusi lain gitu loh. Nah, kedengar lagi isunya Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka, saya juga ketemu kawan saya, aktivis juga, dia cerita sama saya. Dia bilang, ini saya duga ini ya. Dia bilang sama saya, Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa lo kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya, kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah, sebelah saya ada si Parat Abbas tuh. Nih, saya udah ngomong Parat Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Para Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Nanti saya panggil kalau saya ngomong sama saya, kita pertemukan. Dan satu lagi yang saya dapat informasi setelah Pak Roy Suryo itu meneliti bahwa foto itu yang di ijazah Jokowi adalah fotonya Dumatno. Ponakan saya, temannya anaknya Dumatno, dia telepon saya, Om, ini teman saya anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya.
Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Karena artinya ini negara udah rusak. Jangan sampai negara ini gara-gara Jokowi semuanya rusak. Saya yakinkan, ini di rezim Prabowo ini saya yakin nggak akan terjadi penangkapan aktivis, akademisi dan lain-lain. Jokowi jangan merusak dong, jangan mengganggu kepemimpinan Prabowo. Ini bahaya untuk kepemimpinan Prabowo kalau Jokowi mengganggu. Artinya Pak Prabowo harus segera menentukan ijazah ini. Walaupun Jokowi kemarin berjasa, udah lupakan. Ini udah selesai masalah Pilpres. Hari ini saya yakin Prabowo ini presiden Indonesia yang baik. Jadi hal-hal kayak gitu saya yakin bisa menyelesaikan. Kalau memang Jokowi salah, ya harus dibilang salah, jangan dilindungi. Bahaya sekali negara ini melindungi orang-orang salah, dilindungi. Kasihan rakyat, kasihan nanti orang-orang seperti kita-kita ini yang berani melawan kezaliman pemimpin yang nggak bagus tapi dikriminalisasi. Kedepannya negara ini nggak akan ada yang berani lagi. Artinya akan lebih rusak lagi dari sekarang. Nah, karena itu kepada Kapolri Pak Listio Sigit yang menggantikan Kapolda, Bareskrim dan lain-lain, ini apa maksud dan tujuannya? Kalau memang mau membuat sesuatu yang baik, menyelesaikan masalah ijazah sebaik-baiknya. Jangan ada sesuatu di balik itu. Kalau memang ada sesuatu, lebih baik Pak Prabowo tolong Kapolrinya dicopot Pak Prabowo. Karena udah nggak netral hari ini Kapolri. Kapolri bukan di jalan yang benar. Saya yang dulu di tahun 98 sebagai aktivis 98 juga kecewa. Kami ingin perubahan yang baik, bukan tambah lama tambah rusak. 10 tahun Presiden Jokowi ini tambah rusak, lebih parah dari Orde Baru. Semua aktivis ngomong seperti itu. Jadi Pak Prabowo tolong jangan kecewakan rakyat Indonesia. Berfungsilah sebagai presiden yang nantinya akan dikenang oleh rakyat sebagai presiden yang betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, mensejahterakan rakyatnya. Yang salah harus bilang salah, yang benar harus dilindungi. Semacam Dokter Tifa ini, masa ibu-ibu ini dikriminalisasi dengan kajian ilmunya? Kan aneh. Artinya Jokowi udah kalap ini, udah ketakutan kalau ijazahnya bener-bener nggak ada nih, saya rasa nih. Semua mau semua dikriminalisasi. Kalau Jokowi ada, saya rasa nggak kayak gini, pasti dikasih tahu. Rakyat nggak bodoh, lu mau bikin acara reuni apapun rakyat tahu. Nggak berfungsi, nggak berguna, orang ijazahnya nggak diliatin kok. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, saya mau menambahkan ya. Jadi setelah 3 bulan ini, ya berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan, RRT lakukan, ya Roy, Rismond dan Tifa, sebetulnya isu ijazah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi untuk 3 bulan sekarang ini sudah tidak relevan lagi bagi kita untuk menanyakan mana ijazahmu Jokowi, karena dia tidak bakal bisa menunjukkan ijazahnya. Walaupun kemarin pengakuannya bahwa ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya, itu bukan ijazah asli. Jadi percuma saat ini kita menanyakan mana ijazah aslimu. Malah yang ada nanti kamu malah blunder. Jadi sekarang ini pertanyaannya justru adalah bahwa kita bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, apakah Bapak membiarkan para tokoh ini, para peneliti, para jurnalis, para aktivis, para advokat ini dikriminalisasi oleh seseorang yang jelas-jelas melakukan penipuan dengan menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya mulai dari wali kota, kemudian gubernur sampai presiden? Apakah Bapak membiarkan sebuah kejahatan itu terjadi, dan bahkan kemudian orang-orang yang membongkar, para whistleblower, para peneliti ini bahkan dikriminalisasi sebagaimana yang terjadi kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur? Jadi kami semua sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Jadi khusus untuk kasus ini ya, kita nyatakan ijazahnya sudah selesai. Joko Widodo tidak punya ijazah asli. Jadi mau sampai kapanpun juga kita tanyakan, dia tidak akan bisa membuktikan. Karena itu justru maka kasus ini dibelokkan.
menjadi kriminalisasi. Kami diberikan pasal-pasal justru ujaran kebencian, pasal-pasal hujatan, pasal-pasal penyebaran berita bohong, hoax, dan sebagainya. Itu artinya tendensinya adalah bahwa Joko Widodo sendiri sudah menyerah terhadap ijazahnya sendiri, yang sudah selama ini dia percaya diri bahwa ijazah itu tidak akan pernah terungkap dengan pembungkaman, dengan pemenjaraan dari Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Dia tidak mengira bahwa ada 3 peneliti yang membongkar beserta dengan para netizen, membongkar kepalsuan dari ijazah tersebut. Maka sekarang ini yang terjadi sebetulnya kasusnya itu sebagaimana para kuasa hukum kami sampaikan bahwa ini akan dibelokkan. Kami peneliti, para aktivis, advokat, jurnalis, ini akan dibelokkan hate speech, akan dibelokkan ujaran kebencian, hasutan, dan sebagainya dengan pasal-pasal yang besar. Maka teman-teman jurnalis jangan pernah takut ya teman-teman ya. Kalian sekarang ini sedang diancam dengan dipanggil sebagai saksi, dengan kasak-kusuk dari para termul mengatakan bahwa kalian juga akan terlapor dan akan tersangka. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Sekarang ini ada sebuah indikasi akan ada strategi yang seperti itu, di mana kami mendengar bahwa ada 52 orang yang sebetulnya akan dipanggil. Itu selebihnya adalah para jurnalis. Sekali lagi kepada para jurnalis, jangan pernah takut untuk mengabarkan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah bosan untuk mengabarkan tentang isu ini. Ya, kita bersama-sama menegakkan kebenaran. Peneliti, advokat, aktivis, para jurnalis, kita bersatu padu untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.